Halo Sobat Tekno, nama saya OIC. Selamat datang di video perdana dari OIC Tekno. Video ini juga merupakan episode pertama dari seri Yuk Kita Mengenal. Seri video ini akan membahas tentang berbagai perusahaan dan merek komponen komputer yang terkenal, terutama bagi para PC enthusiast, PC builders, computer modders, overclockers, dan para computer geek secara umum. Pada edisi kali ini akan kita bahas tentang perusahaan atau merek yang seringkali dianggap sebagai salah satu leluhur legendaris dari produk komponen komputer. Yuk kita mengenal Entech. Entech. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 di Amerika Serikat, tepatnya di Fremont, California. Bisa dibilang mereka adalah pemain lama di dunia komponen komputer. Pada awalnya, Entech hanya memfokuskan diri pada produksi casing komputer. Namun, seperti yang Sobat Tekno tahu, selain rangka dan plat metal, dalam casing komputer barebone, biasanya juga disertakan power supply unit atau PSU dan kipas casing atau casing fans. Bersama dengan rangka casing komputer, kedua komponen ini perlahan-lahan mulai dikembangkan juga oleh Entech. Pada dekade 90-an, merek Entech ini mulai diasosiasikan dengan casing, power supply unit, dan kipas casing yang berkualitas premium. Kualitasnya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan komponen-komponen bawaan dari vendor-vendor komputer build-up seperti IBM, HP, Packard Bell, ataupun Dell. Mungkin sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu bahwa praktek outsourcing produksi merupakan hal yang lumrah dalam industri komponen komputer. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan yang lebih mumpuni dalam aspek marketing seringkali menyerahkan aspek produksinya pada perusahaan-perusahaan Original Equipment Manufacturers atau OEM. Hal ini dilakukan juga oleh Entech. Produk-produk Entech diproduksi oleh banyak OEM seperti Casetech, Chenming atau UNEC, Channelwell, Delta, Seasonic, dan lain sebagainya. Dalam prakteknya, Entech melakukan proses quality control yang ketat untuk menunjang kualitas produk-produknya. Entech juga melakukan banyak perubahan desain dari produksi standar OEM. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan selera pasar. Awal dekade 2000-an merupakan masa yang sangat menentukan bagi perkembangan Entech. Diawali ketika mereka merilis seri casing performance, terutama PlusView 1000 dan SX1030. Seri casing ini merupakan salah satu pionir yang menampilkan jendela transparan di salah satu sisinya, sehingga komponen komputer bisa secara jelas terlihat dari luar. Fitur ini memungkinkan para PC builders dan PC enthusiast untuk memamerkan komponen komputer mereka. Kembali, hal ini merupakan suatu hal yang baru pada masanya. Selain itu, kedua casing ini juga menyediakan space yang lega dan kompartemen-kompartemen khusus yang dirancang untuk masing-masing komponen komputer. Hal ini menambah keleluasaan bagi para PC builders untuk dengan mudah mengotak-atik komputernya. Pada akhir tahun 2002, Entech merilis seri casing Super LAN Boy yang sangat populer di kalangan para PC gamers. Bisa dilihat bahwa form factors-nya relatif compact untuk masanya. Casing ini juga disertai dengan harness sehingga memungkinkan para PC gamers untuk membawa sistem mereka ke arena LAN party. Ya,
LAN party memang sangat populer pada tahun 2000-an. Casing lainnya yang sangat populer adalah NTEC Sonata dari seri Lifestyle. Casing ini berwarna hitam metalik atau NTEC menyebutnya sebagai piano black, sehingga terlihat sangat mewah pada masanya. Casing ini didesain agar tidak bising dan diterima kalangan mainstream PC builders dengan sangat baik. Namun tentunya yang paling revolusioner adalah ketika pada tahun 2005 NTEC merilis casing P180. Casing legendaris ini bisa dibilang mengubah seluruh industri casing PC pada masa itu. Tentunya Sobat Tekno yang aktif di tahun 80-an atau 90-an masih ingat bagaimana bentuk casing komputer zaman dulu. Warnanya yang hampir selalu putih susu, sangat low profile, dan cenderung membosankan. Ya, casing P180 ini bisa dibilang 180 derajat mengubah pandangan ini. Casing ini menonjolkan sisi estetika yang sebelumnya belum pernah ada pada casing PC. Casing ini juga terkenal memiliki ventilasi thermal yang sangat baik dan juga tidak bising. Sebagai catatan, rancangan casing ini merupakan hasil kolaborasi antara NTEC dan Mike Chin. Bagi para PC enthusiast, mungkin sudah mengenal Mike Chin sebagai editor dan jurnalis terkenal dari Silent PC Review atau SPCR. Ia telah banyak sekali mereview komponen-komponen komputer yang terkenal. Hal ini menggambarkan bagaimana NTEC pada masa itu senantiasa menyerap apa yang diinginkan oleh para penggunanya. Pada masa ini, NTEC juga senantiasa mengembangkan lini power supply unit mereka. Puncaknya adalah pada akhir tahun 2007 ketika mereka merilis 2 seri power supply unit yang legendaris, yaitu seri Signature yang hingga kini masih menjadi seri premium dan andalan mereka, serta seri True Power yang terkenal sangat handal dengan berbagai pilihan daya yang bervariasi hingga 1200 watt. Sayangnya, kini seri True Power tidak lagi diproduksi dan disupport. Pada masa kejayaan NTEC ini, brand NTEC senantiasa dikaitkan dengan produk casing komputer dan power supply unit yang tahan lama, berkualitas tinggi, dan sangat inovatif. Keberhasilan NTEC dalam mengembangkan seri-seri produknya membawa merek ini mendunia. Markas perusahaan dibuka di Taipei, Taiwan. Cabang-cabang penjualan juga dibuka di seluruh dunia, seperti di Beijing, China, untuk mengcover pasar Asia, dan di Rotterdam, Belanda, untuk mengcover pasar Eropa. Tentunya selain di Amerika Serikat, yang merupakan pasar utama mereka. Namun sayangnya hal ini tidak bertahan lama, karena di tahun-tahun berikutnya peruntungan NTEC mulai menurun. Kejatuhan NTEC di pertengahan tahun 2008 diawali dari krisis keuangan yang melanda dunia. Krisis ini melemahkan daya beli para PC builders, yang pada gilirannya melemahkan pasar komponen komputer global secara umum. Hal ini juga diperburuk dengan bertambahnya kompetitor-kompetitor baru seperti Corsair, Silverstone, ataupun Cooler Master. Ketiga brand ini memangsa pangsa pasar NTEC, termasuk di lini produk yang selama ini diyakini dikuasai oleh NTEC, yaitu lini produk casing komputer dan power supply unit. Selain itu, baik casing komputer maupun power supply unit memang dua komponen komputer yang jarang rusak dan juga jarang di-upgrade oleh para PC builders. Sehingga hal ini perlahan-lahan menyebabkan stagnasi penjualan, terutama ketika dikombinasikan dengan krisis keuangan dunia
dan bertambahnya kompetitor bagi Entek. Entek tetap berupaya untuk tetap mempertahankan kualitas casing komputer dan power supply-nya dengan mengandalkan resep lama mereka, yaitu berkualitas, tahan lama, dan tidak bising. Namun hal ini berdampak pada harga yang secara komparatif bisa dibilang relatif lebih mahal, terutama pada kondisi global yang pada saat itu sedang dilanda krisis keuangan. Hanya kalangan tertentu saja yang mampu membeli produk-produk Entek. Sedangkan bagi para entry-level PC builders pada masa itu, banyak yang lebih memilih produk brand lain yang memang harus diakui lebih ekonomis. Pada gilirannya, hal ini menyebabkan penurunan drastis bagi reputasi Entek sebagai brand ternama di dunia komponen komputer, terutama bagi para PC builders berpengalaman pada saat ini yang dulunya tidak mampu membeli produk-produk Entek. Lalu, bagaimana reaksi Entek akan penurunan ini? Ya, kurang lebih bisa dibilang kurang tepat sasaran. Ada dua alasan utama yang mendasari opini ini. Yang pertama, Entek seakan-akan terlihat stagnan dalam segi inovasi desain. Mereka seakan nyaman dengan status mereka sebagai salah satu brand ternama dan mempertahankan resep mereka yang telah terbukti berhasil pada dekade 2000-an. Sehingga dalam merilis produk-produknya, mereka cenderung mengandalkan pada revisi-revisi minor dari seri-seri casing dan power supply unit terkenal mereka. Hal ini bisa dilihat pada seri casing Sonata, seri Performance, dan seri power supply True Power. Selera PC builders yang berubah seakan tidak diapresiasi oleh Entek, sehingga pada gilirannya Entek dipandang sebagai brand yang membosankan dan juga mahal. Alasan yang kedua, ini yang paling parahnya. Entek mulai masuk ke segmen pasar yang baru yang sebenarnya tidak terlalu mereka kuasai. Hal ini sebenarnya bisa dimengerti karena stagnannya pasar casing komputer dan power supply unit yang memang jarang rusak dan jarang sekali di-upgrade oleh para PC builders. Namun sayangnya, implementasi yang Entek lakukan bisa dibilang gagal total. Sebagai contohnya, pada tahun 2014, ketika Entek berusaha untuk masuk ke pasar peripheral konsol game dengan produk X1 Cooler untuk Microsoft Xbox One. Entek memang dipandang cukup berpengalaman dalam segmen cooling. Namun, nama mereka belum cukup berkibar di dunia konsol. Sayangnya, meskipun produk pendingin Xbox One ini merupakan salah satu dari sedikit produk gaming konsol cooler yang dirancang dengan sangat baik, produk ini tidak terlalu direspons oleh pasar. Hal ini kebanyakan dikarenakan oleh harga yang relatif mahal untuk konsol yang pada saat itu kalah bersaing dengan Sony PlayStation 4. Namun yang lebih parahnya adalah pada tahun 2012. Pada tahun ini, melalui anak perusahaannya, yaitu Entek Mobile Products atau EMP, Entek mencoba untuk mendompleng kepopuleran mobile devices dengan berusaha masuk ke segmen pasar peripheral smartphone. Melalui EMP ini, mereka memproduksi portable chargers atau power bank, Bluetooth speakers, Bluetooth headphone, dan wireless receivers. Semuanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan core bisnis mereka. Dan bisa dibilang, produk-produk EMP ini cenderung gagal total di pasaran. Masuknya Entek ke segmen-segmen baru ini seakan memecah fokus mereka dan bisa dibilang merupakan mismanagement modal. Modal yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk lebih mengintensifikasi riset dan desain produk-produk unggulannya, yaitu casing komputer dan power supply unit.
Untungnya, hal ini mulai disadari oleh Antec. Sejak akhir tahun 2018, mereka mulai lagi membangun reputasinya dengan memfokuskan diri pada casing komputer, power supply unit, dan cooling fan, di mana ketiga segmen tersebut selalu menjadi kekuatan mereka. Hal ini bisa dilihat dari website mereka yang kali ini hanya menawarkan 3 segmen produk tersebut. Mereka juga terus berinovasi untuk mengkombinasikan reputasi mereka sebagai brand yang terkenal dengan kualitas tahan lama dan tidak bising dengan berbagai aspirasi konsumen komputer modern. Dari segmen produk casing, seri Performance atau P-Series hadir kembali sebagai penerus modern dari berbagai casing legendaris seperti PlusView 1000, SX1030, dan P180. Seri ini mempertahankan tradisi kesederhanaan desain yang ditopang dengan berbagai fungsionalitas dan kebutuhan para PC builders modern. Unggulan utama yang dibanggakan Antec dari seri casing ini tetap bertumpu pada ventilasi thermal yang didesain dengan sangat baik dan berbagai inovasi untuk meredam kebisingan dari dalam casing. Seri casing lainnya adalah seri gaming. Seri ini menonjolkan desain yang dinamis dengan sisi-sisi transparan yang difungsikan untuk memamerkan kreativitas para PC builders dalam meramu berbagai warna-warni RGB. Di seri ini, Antec juga mencoba berinovasi dengan merilis 2 open air case, yaitu Torque dan Striker. Kedua casing ini seringkali dihadirkan sebagai showcase mereka. Antec juga berkolaborasi dengan ASRock dalam seri Phantom Gaming Alliance untuk merilis varian dari casing Striker mereka, yaitu Striker Phantom Gaming Edition. Di seri lainnya yaitu seri Cube, Antec merilis 2 buah casing yang merupakan hasil kolaborasi dengan Razer dan EKWB. Seri casing Cube ini berusaha untuk mengoptimalkan ukuran motherboard mini ITX yang compact agar terlihat stylish dan juga mensupport custom water cooling ataupun all-in-one water cooling, tentunya dengan iluminasi lampu-lampu RGB. Untuk para PC builders pemula, Antec menyediakan seri Value Solution atau VS yang ekonomis dan sederhana, namun tetap mengusung fungsionalitas dengan ventilasi thermal yang baik. Dari segmen power supply, mereka kini menghadirkan kembali seri Signature sebagai unggulan mereka. Seri ini merupakan puncak dari pencapaian Antec di segmen power supply unit. Seluruh fitur dan keunggulan yang mereka miliki dihadirkan di seri ini. Antec mengklaim bahwa seri Signature ini memiliki stabilitas daya yang superior, fully modular, dengan kapasitor Jepang kelas atas. Seluruh produk dalam seri ini tersertifikasi 80+ Platinum dan 80+ Titanium. Seri unggulan Antec lainnya adalah seri High Current. Seri ini mengandalkan stabilitas daya yang sangat baik dengan berbagai fungsi overclocking dan modularitas. Untuk subseries High Current Pro atau HCP ditujukan bagi para PC enthusiast yang mengemari overclocking. Sedangkan High Current Gamer atau HCG ditujukan bagi para high-end PC gamers. Seri lainnya yang populer adalah seri Artwatch dan seri Nioico. Kedua seri ini diklaim oleh Antec sangat efisien sehingga relatif ramah lingkungan dan ditujukan untuk para mid-level gamers dan PC builders. Dua produk dalam seri Nioico yaitu Nioico 550W dan Nioico 650W
dihadirkan oleh Antec sebagai bagian dari The Ultimate Force Gaming Alliance atau TUF Gaming Alliance, hasil prakarsa dari Asus. Seri Value Power atau VP dihadirkan Antec untuk para PC builders pemula. Seri ini merupakan seri power supply unit dengan brand Antec yang paling ekonomis, namun tetap menghadirkan daya tahan dan efisiensi yang baik. Antec juga mencoba berkolaborasi dalam skema Atom Creative Group untuk mencoba menghadirkan berbagai produk power supply unit mereka yang sangat basic dengan harga yang sangat ekonomis bagi para PC gamers pemula. Untuk segmen casing fan, mereka merilis seri Spark yang hadir dengan diameter kipas 120 mm dan juga seri Prism sebagai seri unggulan mereka yang memiliki diameter kipas baik 120 mm ataupun 140 mm. Untuk segmen CPU liquid cooler, Antec menghadirkan berbagai all-in-one cooler atau AIO seperti seri Neptune sebagai seri unggulan mereka di segmen ini, seri Mercury, dan seri Cooler sebagai salah satu AIO yang paling ekonomis di pasaran. Untuk CPU air cooling, Antec menghadirkan seri A, dan seri C. Ekspansi ke segmen lainnya yang kini diseriusi oleh Antec dibatasi dengan produk mereka di segmen Random Access Memory atau RAM melalui sub-brand mereka Antec Memory. Di segmen ini mereka berusaha berkompetisi di pasar yang selama ini dikuasai oleh Corsair ataupun G.Skill. Masuknya Antec di segmen RAM diawali dengan merilis 5 Series dan 5 Series TUF Gaming Alliance pada tahun 2018. Secara independen, Antec merilis RAM mereka dengan berbagai seri produk yang disesuaikan dengan masing-masing penggunanya, yaitu 1 Series sebagai value entry level RAM untuk para PC builders pemula, 3 Series yang dikhususkan untuk para system integrators dan PC overclockers, 5 Series dan 5 Series TUF Gaming Alliance untuk kalangan mainstream PC builders, dan 7 Series Katana untuk kalangan PC enthusiast yang senantiasa menuntut produk-produk high-end. Produk-produk RAM Antec dipasarkan dan disupport di website yang berbeda dengan website utama mereka. Masih harus dilihat bagaimana pasar merespon langkah Antec ini. Apakah mereka akan sukses dengan lini produk RAM mereka, atau sejarah akan kembali berulang dengan kegagalan mereka di segmen yang tidak terlalu mereka kuasai. Dalam menggalang pasar, mereka juga mulai secara aktif membangun komunitas melalui media sosial. Namun, mungkin mereka harus kembali mulai merangkul para influencer agar reputasi mereka bisa kembali terangkat dan nama mereka bisa kembali relevan seperti dulu. Kurang mengembangnya nama Antec sekarang ini beberapa kali disindir dalam channel-channel influencer teknologi terkenal di YouTube. It was funny when Antec reached out to us and introduced itself, acting like we might not know who they were, since we've been using Antec cases since the original Silver Landboy in the early 2000s, then later the Antec 900, and even the Antec Skeleton. Our reply to their DM was pretty simple after looking at their list of products. Do you guys make anything actually good? After a period of silence and confusion, we decided to just go out and buy an Antec case for ourselves. I gotta say, it's been a spicy minute. I think the last time I built in a P180 series case, Antec was still relevant. Hey, got him.
Entek juga mencoba untuk membuka situs e-commerce mereka yang mereka namakan Entek Play. Di situs ini, Entek secara online menjual produk-produk mereka langsung ke konsumen. Selain produk-produk unggulan mereka seperti casing fans, casing komputer, RAM, dan power supply unit, dalam situs ini, Entek juga menjual berbagai produk yang difokuskan untuk para PC gamers yang mengemari game balap. Entek menyebutnya Entek Racing Team atau ERT. Di bagian ini, Entek menjual game controller Steer Racing, produksi dari Cube Control, 2 jenis komputer pre-built, dan kaos kaki khusus balap. Aneh. Dua jenis komputer pre-built Entek yaitu ERT Simbox P1 dengan harga 1.395,99 US dollar dan ERT Simbox Pro dengan harga 2.600 dolar. Masih harus dilihat bagaimana kesuksesan mereka dengan situs e-commerce ini. Namun hadirnya pre-built system dari Entek seakan meniru tren produsen komponen komputer lainnya yang sebelumnya telah memproduksi pre-built system seperti Corsair dengan Corsair One-nya dan NZXT dengan NZXT BLD-nya. Kini produk-produk Entek dipasarkan di 40 negara di seluruh dunia, baik melalui platform retail online ataupun melalui mitra-mitra distribusi mereka. Lalu bagaimana dengan geliat Entek di Indonesia? Dalam beberapa forum, banyak yang menyebutkan bahwa official nationwide distributor Entek di Indonesia dipegang oleh Cahaya Distribusi Nusantara. Hal ini tidak disebutkan dalam website resmi Entek. Dalam websitenya, hanya disebutkan bahwa Entek bermitra dengan 25 rekanan resellers di Indonesia. Resellers dan distributors Entek ini mengcover banyak kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, produk-produk mereka juga secara aktif diperdagangkan secara online di Indonesia melalui Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JD.id, dan lain sebagainya. Luasnya jaringan distribusi Entek membuat jangkauan brand ini cukup populer di kalangan para PC enthusiast dan para PC builders di Indonesia. Selain itu, geliat Entek di media sosial Indonesia terlihat cukup aktif dan responsif. Sebagai penutup, bisa kita lihat bahwa Entek memiliki sejarah yang sangat panjang dalam dunia industri komponen komputer. Sejarah ini sebenarnya bisa menjadi refleksi bagaimana mereka dapat menentukan langkah ke depannya. Semoga saja ke depannya nama Entek bisa kembali berkibar di dunia sebagai merek yang terkenal dengan kualitas dan inovasi produk-produknya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga saja bisa menambah pengetahuan Sobat Tekno.
Sebagai disclaimer, video ini diproduksi secara independen tanpa pengaruh ataupun sponsorship dari Antek. Apabila Sobat Tekno menyukai video ini, silakan tekan subscribe, tanda lonceng, dan like. Jangan ragu juga untuk komentar dan share video ini. Kalau kalian benar-benar seriously super duper suka dengan video ini dan juga menginginkan seri-seri lainnya, kalian bisa menjadi patron OIC Tekno di Patreon. Link Patreon juga disediakan di bagian deskripsi video ini. Dan apabila Sobat Tekno menginginkan ulasan tentang perusahaan atau brand lainnya, kalian bisa memintanya di bagian komentar video ini atau di sosial media OIC Tekno. Link juga disediakan di bagian deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.